refleksinya, permenungannya hari ini sampai besok pagi adalah, apakah di tengah-tengah segala hal yang buruk, aku masih mau melayani orang lain? Apakah di tengah-tengah risiko hal-hal yang buruk yang akan menimpa aku masih berani melayani? Apakah di tengah-tengah segala banyak kekurangan dan keterbatasan, bahkan dosa-dosa pasangan hidupku, aku masih berani setia kepada mereka? Utuslah Roh-Mu, maka semua akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan penerangan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Hari ini kita memasuki novena yang ke-8. Semoga belum bosan. Mungkin tadi mau berangkat enggak. Seluruh perjuangan kita pasti ada manfaatnya. Dan itulah yang kita akan mohonkan hari ini, karunia kebijaksanaan. Kemampuan untuk memilah dan memilih, lalu melihat makna-makna yang ada dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Lalu pelan-pelan kita memperoleh kekuatan-kekuatan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita berlutut, kita melihat kembali hidup kita. Sejauh mana kita terus berani setia, meskipun saya tidak mengerti, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah dalam hidup kita. Bapak Ibu para saudara terkasih, sekali waktu saya pernah dengar mbah saya itu bilang ke cucunya kalau mau nikah gitu ya, Le, nanti kalau kamu mau nikah, lihat bibit, apalagi bobot, bebet. Apa tuh itu? Kok permainan kata ya? Bibit, bobot, bebet. Saya nggak ngerti detailnya saya. Jadi orang Jawa sing murtad kalian ya. Bibit, bobot, bebet. Tapi intinya harus dijelaskan panjang gitu. Intinya tes dulu kelayakannya. Katanya gitu ya. Kalau nggak salah gitulah. Iya ya. Kalau kita berhubungan itu kita punya kriteria tertentu. Ini orang layak atau tidak. Kita lihat bibit, bobot, bebet. Kemarin ini paroki kita kan lagi masa rekrutmen, masa perekrutan asisten imam yang nanti akan dilantik oleh uskup untuk menguburkan jenazah atau kremasi, memimpin kremasi, mengirim komuni kepada orang-orang sakit atau lansia, dan juga menerimakan komuni di mana nih? Di gereja atau bisa. Setiap kali saya menawarkan, ayo Bu, Pak, jadi Asim. Apa itu Romo? Asisten imam. Waduh Romo, si gerung layak saya Romo. Terus saya tanya gini, layaknya kapan? Ya kan? Yesus itu, masih ingat ya, memilih 12 muridnya. 12 apa 11 muridnya Yesus? 12 apa 11? 11 apa 12? Yang mengkhianati Yesus siapa saja? Yang mengkhianati Yesus siapa saja? Muridnya Yesus berapa? 12. Yang mengkhianati Yesus siapa saja? Semua murid Yesus mengkhianati Yesus.
Coba ingat tuh, di Taman Getsemani siapa yang bertahan bersama Yesus? Ada? Berarti mengkhianati semua toh? Ninggalkan semua kok. Yesus tahu tidak seorang pun muridnya akan setia kepadanya pada saat dia menderita. Tetapi Yesus tetap memilih mereka. Bahkan tetap memilih Yudas. Bedanya Yudas dengan Petrus apa? Ya sekarang, bedanya Petrus kan juga mengkhianati Yesus toh, menyangkal 3 kali kan? Nah, bedanya Yesus dengan Petrus apa? Yesus dan Petrus. Bedanya Yudas dengan Petrus apa? Kalau Yudas mengkhianati Yesus, lalu gantung diri. Kalau Petrus menyangkal Yesus, bodoh toh. Mengkhianati Yesus, lalu bacaan hari ini, Injil ini. Sekarang, kalau Petrus itu sama-sama mengkhianati Yesus, tetapi dia bertobat lalu memegang kepercayaan pelayanan ini. Jenengan mau ikut Petrus atau ikut Yudas? Ayo. Nek ditawari jadi pengurus lingkungan ikut Petrus atau ikut Yudas? Nah, jangan guyu tok iki. Wah, gak benar iki. Jadi, Yesus hari ini menegaskan satu hal. Dia tidak mempersoalkan kesalahan. Dia tidak mentolerir kesalahan memang. Dia tidak, ya wis lah apa kamu salah juga. Enggak. Salah memang harus diperhitungkan. Ingatlah kesalahanmu. Maka Yesus mengingatkan Petrus akan kesalahannya dengan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? 3 kali. Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali. Kali pertama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dengan sombong dia. Wah, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Kali kedua diperpendek sama Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa melebihi tadi itu, dipotong sama Yesus. Engkau tahu Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Cek sombong dia. Lalu yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Kenapa? Sedih? Kenapa sedih? Sadar bahwa dia itu pernah tidak mengasihi Yesus. Sadar bahwa Petrus pernah melakukan kesalahan. Tetapi kenapa Yesus masih mempercayakan tugas pelayanan itu untuk Petrus, kepada Petrus? Karena kesalahan bukan syarat menjadi murid Yesus. Karena kesalahan, kelemahan, kekurangan bukan syarat untuk mengikuti Yesus. Yang syaratnya apa? Mau mengikuti Yesus. Masih mau kamu dengan kelemahanmu, dengan kekuranganmu, dengan keterbatasanmu mengikuti Yesus. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, gantung diri seperti Yudas. Ayo, milih di sekarang. Maka kebijaksanaan itu tipis. Pelayanan itu bukan mencari penghargaan, bukan mencari pengakuan, bukan mencari nama, bukan mencari hal-hal yang menyenangkan. Kalau itu semua pasti akan berakhir seperti Yudas. Karena dalam mengikuti Yesus, kita sama sekali tidak akan memperoleh penghargaan, pengakuan, nama. Sing ono apa? Gosip, fitnahan, nama jelek, semua. Yes. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk memilih, tadi disertai dengan karunia-karunia sebelumnya, nanti dibuka di bukunya itu sudah karunia sudah apa saja yang kita minta. Sekarang ini penutupnya karunia ini, kebijaksanaan. Bagaimana kita tetap berani menempatkan Tuhan di tengah-tengah segala persoalan hidup kita yang membuat kita ini difitnah, digosipin, dibuat nama jelek, aku berbuat baik, dikatakan jelek, itu begini. Apakah aku terus atau mundur? Butuh kebijaksanaan, butuh keberanian,
butuh pengertian, butuh banyak karunia. Nah sekarang kita mampu enggak? Sekarang mau ikut Yesus tidak? Kalau mau ikut Yesus seperti Petrus ini. Petrus pun tetap harus belajar. Nanti dia pada saat dia menghadapi banyak pencobaan di Roma, dia keluar dari kota Roma dan ketemu Yesus untuk kali kedua setelah Yesus naik ke surga. Petrus, mau kemana engkau? Aku mau pergi dari kota Roma. Kamu kemana? Aku mau mati di kota Roma. Terus hilang. Petrus diingatkan lagi bahwa kamu punya tugas. Tugas kita bukan mencari penghargaan, mencari nama, mencari kesenangan, mencari apa yang enak bagi kita. Bukan. Tugas kita belajar setia kepada Yesus. Tugasnya suami apa? Bukan menyenangkan istri. Setia kepada Yesus. Jika setia itu sama dengan berarti berkorban bagi istrinya, ya harus dijalani. Jika seorang istri itu setia kepada Yesus itu dengan berarti dibayar dengan kesetiaan meskipun harus menunggu lama suaminya yang gak tahu kemana. Itu janjinya. Itu kebijaksanaannya ada di sana. Maka nilai sakramen perkawinan dimulai pada saat pasangan hidup tidak bisa membalas seperti yang diinginkan. Itu baru mulai sakramennya berjalan nih. Pada saat kita harus setia, tenang, pada saat kita harus terus berkorban, terus memaafkan. Sampai kapan Romo saya memaafkan? Gitu kan? Biasanya orang, Romo, aku ini udah 25 tahun, baru pesta perak kemarin. Pesta apa itu? Perak, bener ya? 25 tahun, baru pesta perak. Aduh Romo, bojoku udah aneh-aneh lagi. Ini tak hitung-hitung udah 4 kali ini dia begitu. Oh ini bukan memaafkan, ini ngitung ini. 1 ya, udah apa nih? 2 begini, 3 nih. Ini 4 kali loh, dan memaafkan. Maka hari ini tadi uji. Apakah kita dengan kelemahan, keterbatasan kita, kekurangan kita tetap mau berani melayani? Wes, ayo. Sekarang mikir ya. Ini kalau kemarin-kemarin tak kunyah, jenengan tinggal menelan. Sekarang mengunyah nih. Novena hari ke-8 ini kita belajar mengunyah. Apakah aku berani menerima tantangan Yesus? Di Petrus tadi ini. Petrus, kamu ingat kesalahanmu, ingat kelemahanmu, ingat dosa-dosamu, ingat kekuranganmu, keterbatasanmu. Tapi apakah engkau mau menggembalakan domba-dombaku? Bagaimana? Sudah siap menerima berkat Tuhan? Wah, lah kok podo ambekan gede piye? Seorang siswa, seorang anak yang berjuang jujur, meskipun dia harus dapat jelek terus, dimarahi ibunya terus, dia sedang menggembalakan domba-domba. Seorang istri yang terus belajar setia, meskipun 17 tahun ditinggal suaminya, dan tahun ke-18 suaminya balik untuk rujukan lagi, dia berusaha memaafkan lagi, menerima kembali, meskipun ke-7 anaknya yang lain selalu marah-marah ke dia, ngapain mama terima? Dia sedang menggembalakan domba-dombanya. Nangkep sekarang apa yang harus dibuat? Atau nggak nangkep sama sekali? Waduh, sendakep tambah rapat ini pertanyaan besar ini. Suwe-suwe kok tambah gak ngerti. Mbuh Romo wis mbuh ya wis. Iya. Kalau jenengan ikut novena saya selalu gitu wis akhirnya. Hari ke-8 tambah mumet. Aduh Romo, novena gak tambah tenang, saya tambah mumet, PR akeh, ya toh? Karena pulang jangan tenang-tenang, PR-nya banyak. Oke, sekarang pertanyaan reflektifnya sekarang. Apakah jika kita menghadapi hal-hal buruk dalam tindakan baik kita, jenengan udah mulai belajar melayani, bantu temennya, digosipin sing elek. Apakah pada saat itu
saya mulai mengendurkan perbuatan baik saya, bahkan putus asa, berhenti berbuat baik kalau saya digosipkan jelek, ataukah saya terus berbuat baik? Apakah saya berani tetap setia kepada pasangan hidup saya meskipun tambah suwe tambah cerewet, meskipun tambah suwe tambah nggak tahu Romo saya maunya apa suami saya ini? Apakah saya berani tetap setia terus? Apakah saya tetap berani jujur meskipun dengan jujur itu saya kok nggak enak-enak hidup saya ini kok nggak enak-enak ya? Tetangga saya ini korupsi, gak bener, ngambil duitnya sopo hai. Anaknya ayu-ayu, ganteng-ganteng, pinter-pinter, nurut-nurut, mobil ganti-ganti, rumah banyak. Lah saya ini jujur Romo, aduh dipelukut orang, terus digoroi orang, terus diapusi orang, terus milih yang mana? Kembali tadi itu, milih ikut Petrus atau ikut Yudas? Coba direnungkan sejenak, apakah aku berani menerima tugas pelayanan dengan resiko banyak hal yang berat, banyak hal buruk akan menimpa aku? Ataukah aku mundur dan putus asa, wis neng omah lah, kau sampe lho Bu, kenapa kau nggak ikut doa lingkungan? Halah Romo, gosip tok, aduh wis percuma. Pon ibu-ibu kayak aduh wis neng omah, daripada saya datang ke lingkungan gara dosa, daripada itu biar saya di rumah saja. Itu namanya Yudas, berhenti dalam hidupnya. Apakah kita berani tetap menghadapi resiko-resiko itu untuk membuka hati, untuk menunjukkan yang benar di hadapan banyak orang? Coba merenung sebentar. Besok pagi itu hari terakhir, semoga kita mampu merangkai semua. Jadi PR-nya nanti malam ini dibuka lagi bukunya itu dari depan. Aku ki njaluk opo ae to. Ini kesimpulannya besok untuk bisa merangkum semuanya, apakah yang sebenarnya makna dari hidupku ini. Refleksinya, permenungannya hari ini sampai besok pagi adalah apakah di tengah-tengah segala hal yang buruk aku masih mau melayani orang lain? Apakah di tengah-tengah risiko hal-hal yang buruk yang akan menimpa aku masih berani melayani? Apakah di tengah-tengah segala banyak kekurangan dan keterbatasan, bahkan dosa-dosa pasangan hidupku, aku masih berani setia kepada mereka? Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.